Ya, pada video kali ini kita akan membahas tes potensi skolastik TPS, tapi yang berkaitan dengan statistik ya, statistika. Nah, teman-teman di pertemuan atau di pembelajaran pas SMP mungkin kalian sudah belajar tentang statistik ya, salah satunya rata-rata, terus median dan modus. Nah, saya tidak akan menyampaikan ulang ketiga ketiga itu. Saya sampaikan sambil berjalan saja ketika kita mengerjakan soal-soal ya. Rata-rata tiga bilangan adalah 6. Oke, rata-rata tiga bilangan adalah 6. Misalkan berarti kalau kayak gini kita punya rata-rata yang ini ya. Berarti rata-rata tiga bilangan itu adalah 6. Nah, kalau ngomongin rata-rata, idealnya sih untuk soal TPS itu kita menulisnya gini aja. Rata-rata tiga bilangan itu gitu ya, sama dengan kalau dibagi tiga berarti 6 ya. Nah, biasanya di soal TPS itu yang di soal TPS itu setelah kita tahu rata-rata, kita sebetulnya harus mencari ini dengan segera. Jadi sekali lagi, di mana ada rata-rata, kita harus dengan segera mencari ini. Ya, ini tuh apa sih? Ini tuh jumlah data. Oke, kalau yang ini banyaknya data. Kan gitu kan ya? Jadi kan kalau rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data gitu kan. Nah, jadi kalau diketahui rata-rata tiga bilangan tulis aja gitu. Tapi kita harus segera menyiapkan bahwa jumlah bilangan tersebut adalah berapa? 18. Karena biasanya nanti yang terpakai untuk perhitungan tuh yang ini. Gitu ya. Itu yang pertama, terus dari yang informasi yang kedua katanya dan rata-rata dua buah bilangan. Nah, mungkin ya kita catat aja rata-rata dua bilangan yang lain gitu ya. Eh, adalah 7,5. Berarti total kedua bilangan yang lain tersebut adalah 15. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Nah, terus pertanyaannya di sini apa? Jumlah kelima bilangan tersebut. Ya udah sih, jumlah kelima bilangannya itu berapa? Eh 18 tambah 15 33. Jadi betul ya. Jumlah ini langsung kita cari aja kalau ada rata-rata. Nah, ada juga yang menulis kayak gini. Rata-rata tiga bilangan itu kan Pak berarti anggap saja bilangannya 6, 6, 6. Terus yang ini 7,5, 7,5. Jadi jumlahnya itu adalah 33. Betul sekali. Untung yang ditanya jumlah, bukan bilangan masing-masing. Karena kalau bilangan masing-masing, rata-rata itu bukan berarti bilang data-data masing-masing itu 6 semua. Enggak. Ini 6, 6, 6 hanya dalam rangka memudahkan kita bahwa bilangan tersebut ternyata 6, 6, 6. Padahal bisa aja kalau ini 4, ini 8 kan, ini 6 mungkin aja kan. Karena rata-ratanya tetap 6 gitu ya. Jadi boleh seperti ini boleh? Boleh. Oke. Mudah-mudahan konsep sederhana itu dulu bisa kita pakai dulu ya. Nanti kita lanjut biar makin paham ke soal selanjutnya. Soal nomor 2 nih. Jika rata-rata dari oke, 2, 3, X dan Y adalah 5, oke berarti kita tulis aja. Berarti jumlah itu ya, jumlah berarti 2 tambah 3 tambah X tambah Y dibagi berapa? Dibagi 4 sama dengan 5, maka kita langsung punya, ingat, harus langsung punya ininya nih. Oke. Berarti langsung 5 ditambah X ditambah Y sama dengan 20. Ini nanti yang kita pakai ya. Walaupun ternyata bisa kita sederhanain lagi X tambah Y-nya itu 15. Jadi yang kita pakai tuh biasanya ini nih. Atau ya ini juga boleh ya. Gitu. Nah terus informasi selanjutnya. Maka rata-rata dari, oke yang ditanya ini rata-rata justru teman-teman. Maka rata-rata dari 4 katanya tambah 5 tambah 6 ditambah X ditambah Y sama dengan berapa? Ya udah jumlah dibagi banyaknya data tuh 2, 3, 4, 5, 5. Gitu. Yang ini berapa sih? Yang ini tuh 15 ya. X tambah Y yang ini kan 15 juga ya. 15 juga. Oke. Betul? Nah, ya udah tinggal dibagi berapa? 5 ya. Berarti berapa data rata-ratanya 6 ya? Iya, rata-ratanya 6. Jadi rata-ratanya 6. Nah, jadi untuk mencari rata-rata ini ya jumlah ini menjadi berpengaruh
ternyata untuk soal kayak gini, ini memberikan sumbangan ke tempat yang lain. Gitu ya. Nah, coba nomor 3 gimana? Coba nomor 3 gimana? Sok, saya kasih waktu 1 menit untuk mencoba. Bisa nggak? Silakan 1 menit dulu coba deh ya. Sudah dapat kira-kira ya? Harusnya sih sudah dapat ya. Silakan lanjut dulu sebelum kita bahas ya. Intinya ini ada XY, di sini juga ada XY ya. Nah, jadi kita mengkoneksikan mereka saja. Gitu. Oke, kita bahas ya. Ya udah, berarti kumpulan data dari yang warna ini nih. Kumpulan data memiliki nilai rata-rata 4 ya. Udah berarti kita tuliskan dulu, berarti kumpulan data rata-rata ini berarti 2 tambah 8 10, 10 tambah 9 19 tambah 5 24, 24 31 ya. 31 ditambah 2x tambah 3y ya. Dibagi itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. 15 sama dengan 4 gitu ya. Oke, berarti ya seperti biasa kita harus punya yang atasnya. 31 tambah berapa? 31 ditambah 2x tambah 3y sama dengan 48. Berarti 2x tambah 3y-nya berapa? 19 ya. Oke, 19. Sudah, kita pakai ini aja nanti. Kita akan pakai ini mungkin di tempat lain nanti ya. Oke, dan ternyata betul ditanyanya apa? Kumpulan data yang ini nih rata-ratanya berapa? Kan begitu. Oke, berarti X bar sama dengan berapa sih nih? Tuh. Ini 13, 22 ya. 22 ditambah X-nya itu ada berapa? 1, 2, 4X ya. 4X ditambah 6Y ya. Oke, dibagi tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 data. Oke, koreksi kalau salah ya. Oke, nah ini lihat teman-teman. 2X tambah 3Y-nya aja 19. Berarti 4X tambah 6Y-nya kan bisa kita cari. 34 ya. Oke, berarti ini 22 ditambah ya ininya 34 ya teman-teman. 34. Dibagi berapa tadi? Dibagi 8 kan. Oke, dibagi 8. Berarti 56 dibagi 8 berapa? 7 ya. Oke, 7. Mengaitkan saja sih. Oke, kita lanjut ya. Seorang direktur mempekerjakan 3 sekretaris dengan gaji masing-masing 140 juta. Oke. Berarti ya udah, berarti ini sih gampang kayaknya ya rata-ratanya ya. Berarti kalau ditanya rata-rata gaji per tahun ke-8 orang tersebut ya udah 140, 140, 140 gitu ya, ditulis semua ya, dijamrein, atau boleh ditulisnya gini 3 kali 140 ditambah 5 orang. Oke, 5 dikali 300. Ya udah, dibagi 8, tinggal dicari saja ya hasilnya berapa. Oke, kita lanjut ya, yang ini tidak perlu dibahas. Nomor 5. Manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut yang selalu benar? Nah, di sini ada rata-rata 3 buah bilangan genap. Oke, anggap aja bilangan genapnya itu misalkan bilangan genap itu even ya, even. Berarti gini aja, misalkan terus bilangan selanjutnya itu kan plus 1. Bilangan selanjutnya plus 1 apa plus 2? Plus 2 ya kan, genap itu selalu nambahnya 2. Ini plus 4 ya. Sekali lagi ini bilangan genap. Maka rata-ratanya itu ya udah tambah ini ya,
3E tambah E plus 2 ditambah E plus 4 dibagi 3 dong. Oke, berarti X-nya itu adalah berapa? 3E tambah 6 ya. 3E ditambah 6 dibagi 3. Berarti berapa? E ditambah 2. Dan ini sama aja dengan median ya. Berarti nomor 1 benar. Nomor 2 benar nggak coba? Nomor 2 harusnya benar juga ya. Dengan cara yang sama ya. Jadi nomor 2 itu benar juga dengan cara yang sama. Ya kalian nomor 2 coba aja. Misalkan bilangan odd number. Odd tambah 2 berarti kan. Odd tambah 4. Ya dengan cara yang sama hasilnya berarti X-nya akan sama dengan median. Nah tinggal nomor 3 nih. Sama nggak coba? Oke, misalkan misalkan bilangan bulangan kelipatan 5 itu F gitu ya. F itu kelipatan 5. Berarti kelipatan selanjutnya nambah 5 dong. Kelipatan selanjutnya nambah 5 lagi. Berarti X rata-ratanya itu adalah 3. Nambah 5 itu berarti 10 ya. Oke. Berarti ini 3F ditambah berapa? 15 dibagi 3. Berarti F-nya itu adalah F ditambah 5. Berarti ini sama aja dengan median. Jadi 1, 2, 3 benar. Ya. Jadi 1, 2, 3 benar. Manakah di antara pernyataan berikut yang selalu benar? Yang D. Ya. Jadi 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Kita lanjut berarti. Medi memiliki nilai rata-rata 88 untuk 4 kali ulangan. Agar nilai rata-ratanya menjadi 90, maka nilai ulangan Medi yang kelima untuk pelajaran matematik adalah, oke, coba kita lihat ya. Kalau menggunakan logika berpikir yang sederhana, kita tulis aja bahwa nilai yang ulangan Medi itu kan 8, 8, 8, 8, 8, 8 untuk 4 ulangan loh. Nah, untuk ulangan kelima, berapa supaya nanti nilai rata-rata akhirnya itu jadi 90? Gitu dulu ya, ini kita pakai logika sederhana dulu aja tuh. Jadi kalau pengen 90 ya anggap aja ini 8, 8 juga. Nah, biar semuanya rata-ratanya 90, maka ini kan harus 90, maka harus ditambah 2. Ini juga harus ditambah 2, ini juga harus ditambah 2, ini juga harus ditambah 2. Nah, 2, 2, 2, 2 ini harus dimasukkan ke sana semua dong. Jadi yang ini harusnya berapa? 88 ditambah 8, 96. Jadi maksudnya ketika kita memilih bilangan 96, nilai 96, ya si 6 ini nih, jadi 96 itu nanti 90-nya di sini, 66-nya disebar ke sini. Bukan deh kayaknya ya, berapa? 88, ini 22. Oh, ini harus ada tambah 2 juga. Berarti harusnya 9 deh, 98, sorry ya. Jadi ini harusnya, ya kan ini masih 88, berarti harus nambah 2 juga ya. Jadi ini juga harus nambah 2. Oke, sorry ya. Ini 2. Berarti harusnya 90 deh 8. Mudah-mudahan diterima logikanya ya. Jadi kalau misalkan bilangan terakhirnya 98, ya udah 90 simpen di sini, 8-nya disebarkan ke sini 2, 2, 2, 2. Jadi hasil akhirnya adalah 98. Nah, tapi kalau menggunakan rumus secara formal ya kita tinggal nulis aja bahwa eh, nilai rata-rata untuk keempat itu kan berarti untuk keempat itu kan berarti dibagi gitu ya, dibagi 4 sama dengan 88 gitu ya. Berarti sigma X untuk keempat data itu adalah 88 kali 4. Gitu dulu aja kan. Nah, itu yang pertama. Terus kalau untuk rata-ratanya, rata-rata kelima data pengen sama dengan 90. Oke, berarti rata-rata yang lama ditambah sesuatu gitu ya, X di X yang baru gitu ya, dibagi 5 harus 90. Berarti nanti yang ini diisi 88 kali 4 ditambah X yang baru dibagi 5 harus 90. Ya udah ini 90 kali 5. Berarti nanti X-nya itu adalah 90 kali 5 dikurangi 88 kali 4 ya. Gitu. Jadi ya kalau menggunakan logika sederhana kita kayaknya bisa lebih nangkep ya. Tapi kalau pakai rumus ya memang harus kayak gini lah. Betul nggak sih? Jadi kalau banyaknya 4 data dibagi 4,
jumlah 4 data dibagi 4 kan 88. Berarti jumlah keempat data itu, gitu ya. Logikanya gitu ya, jumlah keempat data itu 88. Jumlah itu ditambah ini. Jumlah keempat data ditambah jumlah satu data kan jadi jumlah 5 data. Oke, jadi ini jumlah 5 data. Ya, walaupun sih ini juga ngitungnya ribet, Pak. Sebenarnya nggak ribet juga. Kamu gini aja, 5 kali 0 ujungnya 0. 4 4 kali 8 ujungnya 2. Berarti 0 dengan 2 kan kalau dikurangi ujungnya harus 8. Mana yang ujungnya 8? Ya 98. Walaupun trik itu juga berbahaya kalau misalkan pilihan gandanya ujungnya 8 semua gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7, diketahui 4 buah bilangan terurut. Oke, ini terurut ya. Oke, seperti ini aja kita tulis ya. Berarti 4 buah bilangan terurut memiliki rata-rata 68. Ya udah berarti 55 ditambah A ditambah 73 ditambah B dibagi berapa? 4 sama dengan 68 atau langsung aja 68 kali 4 ya. Berarti A tambah B ditambah ini berapa? 128 sama dengan yang ini ya. 68 kali 4 ya. Oke. Berarti nanti kita dapat dong A tambah B-nya ya. Betul nggak sih? Ya, jadi A tambah B-nya nanti dapat nih. Jadi A tambah B-nya 68 kali 4 aja. 68 kali 4 kan 2 bawah 3. Ini 24 ya. 24, 272. Ya, 272. Betul nggak sih? Nah, oke. Nah, nanti dikurangin 128. Nah, dikurangin 108 ya. Nanti A tambah B-nya kalau dikurangin 128 berarti kan ini 4, 6, 4 ya 44. Ya, kira-kira kayak gitu deh ya. Tapi benar. Eh, hmm, tapi agak aneh juga sih. Tapi bentar, agak aneh juga ya. Ini benar nggak 128 ya? Bentar. Aneh juga. Apa ini 144? Oke, ini 144 harusnya ya. Nah, terus di sini adalah selisih antara B dan A. Berarti B dikurangi A atau A dikurangi B? Harusnya B dikurangi A. Ya, jadi B dikurangi A. Kenapa B dikurangi A? Ya karena B lebih besar karena terurut. Berarti ya udah B dikurangi A-nya berapa? 22. Nah, biar tulisannya enak yang atas kita ubah deh B tambah A gitu ya. Oke, jadi biar kelihatan aja B tambah. Oke, maka median. Nah, kalau ngomongin median berarti ya kalau ngomongin median berarti kita nyari A aja ya. Berarti kalau kurangin median berarti ini 2A. 2A sama dengan ini berarti 122. A-nya berarti 61 ya. Oke. Ya udah A-nya 61. Nah, ya jadi kalau A-nya 61 berarti kita tulis 556173. B-nya kita nggak usah tahu ya. B-nya kita nggak usah tahu. Walaupun bisa aja dicari dari sini ya. Nah, berarti kan mediannya itu ini ya. Mediannya itu berarti 61 ditambah 73 dibagi 2 ya. Berarti eh apa namanya ya 67 ya. Benar nggak sih? 67. Jadi jawabannya yang E. Betul ya 67. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Tadi salahnya di sini aja. Ini 44 ternyata 144 harusnya. Terurut itu ya tadi B-nya lebih besar. Jadi B dikurangi A ya 22. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7, sekarang nomor 8. Diberikan 6 buah data seperti itu. Rata-rata dan modusnya adalah 6. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya itu median, Q-nya itu 5. Oke, di sini kita manfaatkan kata-kata rata-rata. Oke, berarti rata-ratanya itu harus 6, teman-teman. Berarti rata-ratanya itu harus 6. Berarti 4 ditambah 5, 9 ditambah 7. Ya, jadi
4 ditambah 5, 9, 9 ditambah 7, 16, 16 ditambah 6, 22. Jadi 22 ditambah X ditambah Y harus dibagi 6, dibagi 6 harus 6. Jadi langkah pertama gini aja dulu deh. Modus itu harus 6. Di sini nggak ada modus sama sekali. Berarti mau nggak mau, mau nggak mau, karena kata-kata ini, karena kata-kata modusnya 6, maka 4, 5, 7, 6, salah satunya harus 6. Nah, misalkan ini X gitu ya, berarti Y-nya kita plot 6. Atau sebaliknya X-nya 6, Y-nya kita cari gitu. Jadi ya seperti ini. Oke ya. Jadi kalau udah kayak gini ya berarti kita tahu kan. Gitu. Kita tahu. Nah, jadi kalau udah kayak gini kan berarti kita tinggal melanjutkan perhitungan kita menjadi mediannya berapa. Gitu. Nah, kalau mediannya berapa namanya mediannya tadi rata-ratanya harus 6 ya kita bisa nemuin gitu. Nah, jadi kalau dari min atau rata-rata ya udah ini dijumlahin aja berarti 4 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6 itu berapa sih? 9 tambah 7 16 16 tambah 12 28 ya. Berarti sigma X dibagi berapa tuh? Sigma X dibagi tuh 2 3 4 5 6 itu harus 6 rata-ratanya kan. Nah, berarti ya udah. Ini kan tadi 28 ditambah X harus 6 sama dengan 6 berarti ya 28 tambah X-nya harus 36 berarti X-nya harus 8 ya seenggaknya berarti kita bisa memplot bilangan ininya 8 berarti nanti data terurutnya apa 4 5 6 7 8 kan 2 3 4 5 6 berarti mediannya tengah-tengah ya nggak sih kalau mediannya tengah-tengah ya udah berarti mediannya itu 6 tambah 6 dibagi 2 jadi mediannya itu 6. Berarti 6 itu lebih besar ya. 6 itu lebih besar daripada. Oke, mudah-mudahan sih bisa diterima. Nomor 9. Nilai ujian matematika di suatu kelas berupa bilangan eh, bulat positif yang tidak lebih besar dari 10. Oke. Rata-rata nilai ujian matematika 40 siswa di kelas tersebut adalah 7. Dua orang mengikuti ujian susulan dan memperoleh nilai yang berbeda. Oke, nilai yang berbeda di antara dua orang itu ya. Dan ternyata merupakan nilai yang tertinggi dan terendah dan paling tinggi dan paling rendah di kelas tersebut. Jika nilai rata-rata 42 siswa tersebut 7, maka jangkauan dan nilai nilai ujian 42 siswa. Oke. Berarti informasinya untuk ke 40 siswa itu dibagi 40 itu harus berapa? 7. Berarti keempat banyaknya data ke 40 siswa itu gitu ya, gitu aja deh ya. Ke 40 siswa itu 7 berarti jumlah nilai ke 40 siswa itu adalah 280 gitu dulu ya. Nah, jumlah keempat apa namanya rata-rata ya rata-rata ke 42 siswa itu kan katanya berapa tuh tetap 7. Jika rata-rata 42 siswa tetap 7 ya. Oke, tetap 7 berarti eh ya udah berarti nanti kita tulis aja berarti ini apa namanya? Kita tuliskan berarti jumlah data ke 42 siswa dibagi 42 sama dengan 7 gitu ya. Berarti jumlah data 42 siswa itu ada jumlah ke 40 siswa gitu ya. Oke. Ditambah nilai yang satu siswa dan tambah nilai satu siswa ya. Dan ini terbesar dan terkecil. Dibagi 42 sama dengan 7. Berarti ini 42 kali 7 aja langsung. Oke, berarti biar memudahkan perhitungan ini juga nggak usah ditulis langsung 40 kali 7 aja ya. Biar nanti perhitungannya enak kan. Ya, bisa saling coret 40 kali 7. Ya udah, terus pernyataan selanjutnya apa? Oke, berarti A tambah B berarti ya enak sih, tinggal dicari aja. Ini kan udah punya tuh. Berarti kan ininya 40 kali 7 tuh.
A tambah B sama dengan 42 kali 7. Berarti A tambah B-nya itu adalah 42 kali 7 dikurangi 40 kali 7. Ya, berarti A tambah B-nya itu adalah 47-nya keluarin deh. Jadi 42 dikurangi 40 dikali 7. Berarti dapatlah A tambah B-nya itu 2 kali 7 berarti 14. Ya, betul? 14 kan? Ya, 14. Nah, kalau dilihat dari kata-kata ini adalah nilai ulangannya itu adalah bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 10. Berarti ada kandidatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Jadi ya berarti si A tambah B pengen jadi 14 pun ya kombinasi dari bilangan tersebut. 1 dengan 13 gak mungkin. Karena nilainya udah lebih dari 10 nih yang ini. Berarti gini aja deh. Si B itu kan nilainya yang tertinggi. Coba ini si B-nya 10. Kalau si B-nya 10 maka si A-nya 4 dong. Karena dijumlahin harus 14. Terus kalau si B-nya 9 ininya 5 dong. Terus kalau si B-nya 8 si A-nya berapa? Si A-nya si A-nya nilainya berarti 6 ya. Itu enggak sih? Gitu. Ya, kalau si B-nya kalau si B-nya 7 misalkan ya. Kalau si B-nya 7 nilai tertingginya berarti ini dia tuh 7. Nah, berarti ini sebetulnya boleh nggak sih si B nilainya 7? Kan di sini katanya adalah 2 orang mengikuti ujian susulan dan memperoleh nilai yang berbeda. Berarti yang ini gagal. Berarti nilai yang berbedanya itu ya si A dan B nilainya berbeda. Berarti kemungkinannya cuma ada 3. Ini jangkauannya berapa? Jangkauannya itu tinggal X max dikurangi X min. Ya, jangkauan itu X max dikurangi X min. Yaitu berapa nih? 6. Ini jangkauan yang ini berapa? 4. Jangkauan yang ini adalah 2. Jadi maka jangkauan data nilai ujian 42 siswa di atas yang mungkin ada berapa? Ada sebanyak 3. Yaitu bisa 6, bisa 4, bisa 2. Dengan kondisi nilai ya si B-nya seperti ini, si A-nya seperti ini. Coba resapi dulu bisa diterima nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Jadi nilai-nilainya itu untung dibatasi ini. Harus bilangan bulat positif antara 1 sampai 10 lah gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 juga nggak kepilih kan. Karena kalau si A-nya 1, masa si B-nya harus 13. Sedangkan dia kan nggak boleh 13. Ya, diterima ya. Kita lanjut ya. Oke, nomor 10. Rata-rata 9 buah bilangan adalah M. Hanya satu dari bilangan itu yang bernilai 10. Jika bilangan yang bernilai 10 tersebut diganti menjadi 28, maka rata-rata akan bernilai. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ya soal-soal seperti ini tuh ya selalu selalu dibuat seperti ini ya. Jadi gini, rata-rata 9 buah bilangan. Berarti ya kita tulis dulu aja. Rata-rata 9 buah bilangan itu berarti 9 dibagi 9 sama dengan M. Yang saya tadi bilang ya udah 9 buah bilangannya itu aja, itu langsung aja 9M gitu ya. Gitu aja kan. Oke, ya udah beres. Nah, informasi yang kedua adalah dari 9 buah bilangan ini berarti yang mau ditanya rata-rata. Rata-rata yang baru. Rata-rata yang baru itu berapa? Nah, rata-rata yang baru itu sorry, bukan ini. Rata-rata yang baru itu berapa? Berapa sih gitu kan? Dengan kondisi apa rata-rata yang baru? Rata-rata yang baru itu adalah jumlah semua nilai ke-9 anak dikurangi yang bernilai 10. Gitu ya. Dikurangi nilai anak yang dikurangi 10. Berarti cuma ada berapa data sekarang? 8. Langsung diganti oleh yang nilainya 28. Dibagi berapa berarti total datanya? Banyaknya data ada berapa berarti? Ada 9 tetap. Karena 9 data dikurangin 1 ditambah 1 data. Gitu ya. Ini boleh dibaca juga gitu. Data yang nilainya 10 diganti oleh data yang nilainya 28. Boleh dibacanya seperti itu kan. Jadi datanya tetap 9 gitu ya.
Ini berarti ya sigma X 9-nya nggak usah diapa-apain lah ya. Orang nggak usah dikurangi 10, biarin aja. Ini ditambah berapa nih? Ini langsung aja ditambah 18 ya. Dibagi 9. Sedangkan kan yang ini kan tadi berapa? 9M. Oke, tambah 18 bagi 9. Berarti rata-rata yang baru itu adalah M ditambah 2. M ditambah 2. Oke. Resapi dulu ya. Resapi dulu. Resapi dulu. Oke, nomor 11. Rata-rata 4 bilangan asli adalah 6. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 5 bilangan tersebut merupakan bilangan asli lagi. Nilai X yang mungkin adalah, nah jadi gini aja. Rata-rata 4 bilangan asli itu berarti 24. Oke, berarti jumlah keempat data itu bukan 24 tadi berapa? 6. Rata-rata 4 bilangan asli adalah 6. Berarti jumlah keempat data itu adalah 24 gitu aja ya. Oke, gitu dulu aja ya. Yang kita butuhkan kan ini kan yang saya bilang di awal tadi. Jika bilangan asli X ditambahkan, ada bilangan asli namanya X ditambahkan, maka rata-rata 5 bilangan asli. Berarti kan rata-ratanya gini. Oke, rata-rata, sorry. Berarti rata-rata kelima bilangan asli tersebut adalah bilangan asli juga. Ini asli, gitu ya. Oke. Nah, yang ini nih, rata-rata kelima bilangan itu kan jumlah keempat data ditambah X. Dibagi berapa? Dibagi 6. Dibagi berapa? 5. Harus bilangan asli. Oke, singkat cerita berarti sigma X 4-nya berapa? 24 ditambah X dibagi 5 harus bilangan asli. Ya, aslinya bebas berapapun. Sebetulnya soal ini secara sederhana meminta kita cari dong nilai X. Bentar. Cari dong nilai X. Cari dong nilai X yang mengakibatkan pembagian ini menjadi bilangan asli. Atau bahasa sederhananya mah, gimana caranya atas menjadi kelipatan 5, ya nggak sih? Ya, berarti 24 ini berarti yang ini harus diisi oleh berapa tuh? Oleh diisi 11 ya. Diisi oleh 11 kan jadi berapa? 35 ya. Nah, oke, jadi yang ini. Diisi 4, 28 bagi 5 nggak bisa. Terus ditambah 5, 29 bagi nggak bisa. Jadi hanya 4 saja. Dan 4 saja. Hanya 4 saja. Ya, oke. Jadi soal sederhananya mah ternyata gimana caranya dong X yang sorry, gimana caranya dong atas itu jadi kelipatan 5 gitu. Karena kan kalau atas kelipatan 5 dibagi 5 ya jadi bilangan asli kan gitu. Oke? Kita lanjut. Nomor 12 sama kayaknya nomor 12 ya. Silakan dicoba dulu deh. Nomor 12 dicoba dulu ya. Silakan dicoba dulu, boleh di pause dulu ya. Di pause dulu silakan videonya. Oke, setelah di pause coba kita lanjut baca ya. Rata-rata 4 bilangan asli adalah 8. Oke, berarti jumlah jumlah 4 bilangan itu adalah 32. Gitu aja kita udah terbiasa ya. Jika dua bilangan asli ditambahkan, berarti rata-rata ke-6 data itu harus bilangan asli. Kan gitu. Betul nggak? Rata-rata 6. Oh, sorry. Rata-rata 6 bilangan asli tersebut harus bilangan asli. Berarti 6. Rata-rata 6 bilangan asli itu adalah jumlah 4 bilangan ditambah bilangan yang baru. A tambah B gitu. Dibagi berapa? 6. Harus bilangan asli. Yang tadi kan ini 32 ditambah A tambah B dibagi 6 harus asli. Nah, berarti soal yang sekarang mah sama kayak yang tadi enggak sih? Bahwa cari dong dua bilangan ini gimana caranya kelipatan 6. Ya, coba yang kelipatan 6 Bina. Cari A tambah B berapa ini? Ini 10 ya. A tambah B-nya 10, A tambah B-nya 11, 12, 14, 15. Mana pas dijumlahin 32 hasilnya kelipatan 6? Kayaknya 10 ya, karena 10 tambah 32 kan 42. 42 bagi 6 kan bisa ya, 7. Berarti jawabannya A. Jadi bilangan yang ditambahkan itu A3 dan 7. Gitu. Ya, oke. Bisa diterima. Tadi harusnya di pause dulu ya sebelum mengerjakan bareng-bareng gini.
Oke, kita lanjut deh nomor 13 ya. 5 tahun yang lalu rata-rata usia ayah, ibu, dan anak 20 tahun. 3 tahun yang akan datang, rata-rata usia ibu dan anak 23 tahun. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, kalau tulisan kayak gini ya seperti biasa lah ya. Ada ayah, ibu, anak. Berarti kalau kayak gini kita pemisalannya mending ayah, ibu, anak itu A itu usia ayah yang sekarang. Usia ayah saat ini. Terus I itu usia ibu saat ini. Sedangkan anak itu PC aja ya. Usia anak saat ini gitu ya. Ini dulu aja nih. Nah, dari informasi yang di atas 5 tahun yang lalu. Berarti kalau 5 tahun yang lalu usia ayah itu kan masih A-5. Ditambah usia ibu yang tahu 5 tahun lalu. Ditambah usia anak 5 tahun yang lalu. Berarti kalau dibagi gitu ya rata-rata ya. Harus sama dengan berapa? 20. Ya, jadi 5 tahun yang lalu usia rata-rata mereka itu katanya gitu ya. Jadi kalau mau diformalkan banget mah ya tulisannya gini berarti X sama dengan 20 ketiga anak, di mana ini 20 tahun, ketiga anak, 3 orang 20 tahun lalu. Ya udah sih, kita dapat nggak sih? Dapat ya. Berarti, sorry. Ya, berarti dapat apa tuh? Berarti A tambah I tambah C dikurangi 15. Ini kali ke sana, 60. Berarti A tambah I tambah C sama dengan berapa? 75. Ini dari informasi yang pertama. Terus dari informasi yang kedua, 3 tahun yang akan datang. Oke, 3 tahun yang akan datang, rata-rata usia ibu. Berarti rata-rata 2 orang. 2 orang itu adalah 23. Yaitu ibu dan anak. Yaitu 3 tahun yang akan datang ya. Berarti ibu ditambah 3, anak ditambah 3, dibagi 2 harus sama dengan 23. Oke, berarti yang ini bisa dikerjakan deh kayaknya ya. Dilanjutkan berarti gimana tuh? Berarti ya ibu ditambah anak ditambah 6 ya. Sama dengan 46. Berarti ibu ditambah anaknya 40. Ya enggak sih? Ya berarti ya udah. Ibu ditambah anak mana? Oh anaknya itu tadi harusnya C ya. Oke harusnya pemisalannya bukan A ya. C. Oke. Berarti ini C ya. Berarti ini C. Ini C. Ini C. Berarti I tambah C-nya berapa? 40. Oke. Berarti usia ayahnya 35. Berarti usia saat ini ayah 35, sedangkan Ki-nya 34. Berarti harusnya P lebih besar dari Ki. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Median 5 bilangan ini adalah X. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Oke. Kalau ngomongin median, berarti kita pastikan ini bilangan harus terurut dulu. 2, 3. X-nya di mana? Bingung ya. Di akhir, di awal, atau di tengah? Nah, karena ada kata-kata mediannya adalah X, maka si X-nya beruntunglah di tengah gitu ya. Jadi X gitu ya, ini berarti 14. 6, sorry. 6, 14. Jadi beruntunglah ya karena ada kata-kata yang warna pink, jadi si X di tengah. Nah, di sini berarti teman-teman kita bakal punya rata-rata. Rata-ratanya itu kan bisa dilihat nih. 2 ditambah 5. 2 ditambah 3, 5. 5 ini tambah 20. Rata-ratanya itu 25 tambah X per 5. Jadi seenggaknya rata-ratanya itu adalah 5 ditambah X per 5. Jadi rata-ratanya itu dipengaruhi oleh X. Kalau X-nya 3 berarti nanti rata-ratanya berpengaruh. Kalau X-nya sekian dan seterusnya berarti berpengaruh. Jadi sekali lagi rata-ratanya dipengaruhi oleh X ini. Data ini kan belum jelas nih. Nah, tetapi mediannya mah udah jelas. Mediannya itu X. Mediannya itu X. Kan gitu ya. Nah, ternyata di sini diversuskan teman-teman. Versus.
apakah si X itu selalu lebih kecil dari rata-rata atau sama aja? Nah, kalau sekilas sih kayaknya, ini kayaknya lebih gede nih gitu ya, kayak lebih gede. Nah, tapi padahal belum tentu. Nah, tapi prinsipnya gini teman-teman, gimana cara nyarinya? Si X ini harus selalu di tengah, berarti nggak mungkin kurang dari 3. Berarti X yang minimal itu 3 dan X yang maksimal itu nggak mungkin lebih dari 6. Kalau 7 misalkan X-nya berarti jadi bergeser, bukan mediannya bukan X lagi. Jadi si X-nya itu yang maksimum itu adalah berapa? 6. Nah, kalau X-nya 3 berarti rata-ratanya ya 5 ditambah 3 per 5 berarti 5,6. Sedangkan mediannya itu berarti berapa? 3 gitu nggak sih? Nah, sedangkan kalau X-nya 6 kita tulis berarti rata-ratanya menjadi 5 ditambah 6 per 5. 6 per 5 itu berapa? 1,2 berarti 6,2. Sedangkan mediannya 6. Apakah selalu kurang dari? Iya, ini kurang dari, ini kurang dari. Berarti rata-ratanya selalu kurang dari. Berarti mediannya selalu lebih dari. Pak, 45 nggak usah dicek, nggak usah. Karena kalau ini kurang dari, pasti 45 pasti kurang dari gitu ya. Oke, teman-teman boleh cek sendiri. Ada nggak kondisi Pak di mana soal ini nanti jawabannya bukan P boleh, bukan A boleh, bisa B, bisa jadi C, bisa jadi D. Nah, kapan D terjadi? Kalau misalkan kita nguji yang ininya kurang dari, tapi yang ini lebih dari. Nah, berarti itu ngaco. Jadi nggak dapat ditentukan. Berarti harusnya D kalau kondisinya kayak gitu. Cuman kayaknya belum ada soal kayak gitu di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Oh, ada kayaknya nih. Nah, coba silakan teman-teman pause dulu. Pause dulu silakan dikerjakan ya. Sudah dapat belum ya? Sudah dapat? Coba ya tinggal disusun aja. Y-nya adalah Y-nya mana sih Y-nya katanya median. Untung enak median ya. Berarti ya udah kita tulis 4, 5, 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, berarti ini ya silakan dicari ya. Ini kayaknya nggak akan dibahas, silakan teman-teman saja yang mengerjakan sendiri. Sama prinsipnya kayak kayak tadi ya. Oke. Oke, lanjut ya. Nomor 16. Nomor 16 gimana, teman-teman? Nah, nomor 16 di sini diceritakan bilangan-bilangan bulat. Oke. Telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jika rata-rata semua bilangan itu adalah 7, ya udah sih, berarti rata-rata itu 7 berarti rata-rata berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rata-rata ketujuh data itu adalah 7. Ya udah berarti tinggal ditulis aja A ditambah A tambah 1. Coba 1, 7, 8, 8, 9 per berapa? Per 7 ya. Per 7 sama dengan 7. Berarti ini 3A ditambah tambah 8, 8, 8, 2, 4, 3, 4 gak sih? Sama dengan ini berapa? 49 ya. Coba cek lagi 9, 9 tambah 8. 9 tambah 8, 17, 17, 25, 25 ya 34 ya. Berarti 3A-nya 15 ya. Berarti A-nya 5. Betul gak sih? Ya udah A-nya 5. Betul, nggak usah kaget, biasa aja. A-nya 5. Nah, berarti kalau A-nya 5, teman-teman. Kalau A-nya 5, teman-teman sudah enak. Berarti ini 5, ini 6, ini 6, ini 7, ini 8, ini 8, ini 9. Maka kalau ditanya simpangan rata-rata, teman-teman, itu rumusnya itu adalah jumlah semua selisih data dengan apa namanya dengan rata-ratanya dibagi ya banyaknya data itu gitu. Berarti kalau kayak gitu simpelnya gini aja. 5 dikurangi 5 selisihnya berapa? 0. 6 dikurangi 5. Eh bentar, rata-ratanya berapa sih?
Oh, rata-ratanya 7, sorry. Berarti balikan lagi ya. Berarti rata-ratanya 7. Berarti rata-ratanya 7. Berarti berapa tuh? 5 dikurangi 7 selisihnya loh. Langsung aja 2. Karena yang selisihnya nih, ini selisih tuh ya. Jadi dikasih mutlak. 6 dikurangi 7 berarti 1. 6 dikurangi 7, 1. 7 dikurangi 7, 0. 8 dikurangi 7, 1. 1, ini 2. Jadi kok Pak nggak ada negatif? Karena ini nih. Selisih. Selisih itu berarti ya selisihnya aja bukan negatif positifnya. Datanya berapa sih ini tadi? 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti SR-nya ya ini tinggal ditambahin. Ini berarti ini 4, ini 4. Berarti 8 per 7. Y ada ya. Oke. Nomor 17, rata-rata 5 bilangan bulat berurutan adalah M. Hasil kali bilangan terbesar dan terkecil dari kelima bilangan tersebut. Rata-rata 5 bilangan bulat berurutan. Gimana tuh kalian tuh ngakalinnya? Ya, coba apa ya gimana ya? Misalkan bilangannya itu 5 bilangan itu anggap saya pengennya bilangan itu diambil di tengah-tengah. Gitu ya. 5 buah bilangan berurutan loh, bulat berurutan. Berarti kalau ini A berarti ini A tambah 1, ini A tambah 2 ya. Ini amin 1, amin 2 ya. Karena yang saya pernah bilang waktu itu kalau memulai sesuatu yang berurutan tuh enak dari tengah aja gitu. Ya udah ini rata-ratanya pas dijumlahin enak teman-teman. Rata-rata di antara mereka itu adalah berapa M. Ya udah berarti jumlahin semua dong. Ini jumlah ini jumlah ini jumlah ini jumlah ini berapa? 5A. Iya, 5A. 5A dibagi 5 sama dengan M. Berarti A-nya M. Udah enak dong. Enak banget berarti ini kita tulis lagi ya. Berarti ini M. Ini M plus 1, ini M plus 2, ini M min 1, ini M min 2. Hasil kali bilangan terbesar dan terkecil. Terkecilnya ini, terbesarnya ini. Berarti hasil kalinya berapa? M min 2, M plus 2. Jadi M kuadrat min 4. Yeay. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 18 ya teman-teman ya. 8 buah bilangan bulat memiliki modus, rataan, median, dan jangkauan bernilai sama. Sebesar 8. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, coba gimana tuh? 8 buah bilangan berarti kita bikin skema dulu aja bahwa bilangan yang dimaksud itu semuanya 8 deh gitu ya. Walaupun kan realnya nggak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi walaupun realnya bukan seperti itu, bukan 8 semua, tapi informasinya cukup lah bahwa ya rata-ratanya kan 8. Nah, di sini kalimat yang paling bisa kita pakai sebetulnya ini mediannya 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang ini nggak boleh berubah. Ini udah fix harus 8 dan 8. Karena pas dijumlahin ya harus 8. Boleh ya harus 8 pas dijumlahin dibagi 2 harus 8. Boleh nggak sih ini 9, ini 7 boleh. Kalau itu boleh. Pokoknya di antara mereka ini jumlahnya harus fix seperti ini. 16 gitu ya, harus 16. Karena mediannya kan harus 8. Nah, jangkauan bernilai sama 8. Jadi rata-ratanya udah kalau dari rata-rata ini benar karena 8. Kalau dari modus apalagi ini modusnya 8 semua. Tapi kalau dari median ya udah juga. Tapi jangkauan. Jangkauan ini nggak bisa, ini jangkauan berbahaya, ini jangkauan hasilnya apa namanya? 8 yang 8 kan 0. Maka kita harus bikin skema yang lain. Jangan tetap mempertahankan yang ini. Jadi kalau ini ya kalau bisa ya ini 8 8 gitu ya. Ini 8 8 8 8. Ini mungkin misalkan kita plot 4 gitu. Kalau ini kita plot 4 berarti si 4-nya pindahin ke sini kan. Jadi 12. Nah, selisihnya udah 8 belum? Ya, 4 dengan 8 selisihnya udah 8 belum? Udah ya, terpenuhi ya. Mediannya 8. Kemudian jangkauannya juga 8 gitu. Dan apa namanya rata-ratanya juga 8. Jadi ini udah fix nih. Jadi nggak boleh ada penambahan angka-angka dari luar lagi. Ini udah ajuan yang paling banget, yang paling bagus. Cuma ada nggak skema lain selain ini? Jadi bilangan terbesar yang mungkin ya 12 gitu kan. Nah, tapi mungkin nggak sih kalau misalkan teman-teman ini lebih besar dari 12.
Misalkan 13 gitu. Nah, ini misalkan 8, 8, 8, 8. Bisa nggak? Ya bisa aja. Angka 8 di sini sumbangin satu ke sana, ya kan? Eh, Tapi Pak, ini jadi apa namanya? Ini kok jadi selisihnya jadi berapa? 14 dengan 3, 9 bukan 8 ya. Udah sumbangin satu ini ke sini. Jadi ini 5, ini 7. Gitu ya. Jadi ini 7. Begitu. Oke, ya. Bisa diterima ya. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Kayaknya masih ada nih. 7 ini sumbangin satu ke sini jadi 6. Ini 7 di sini sumbangin satu ke sana jadi 14. Nah, ini tetap 8, 8, 8, 8. Ya, oke. Jadi ini kayaknya formula yang paling mungkin. Jadi sistem sumbang-sumbangan itu yang kita pakai ternyata tadi kan. Jadi mencari rata-rata itu nggak mesti pakai rumus yang tadi. Pakai sistem sumbang-sumbangkan aja. Jadi maksudnya sumbangan tuh, oh biar jadi rata-ratanya tetap sama, harus disumbangkan. Ini selisihnya ada 8 ya, betul ya? Modusnya ya ini, modusnya 8. Terus ya rata-ratanya udah jelas tetap 8, mediannya juga tetap 8 ya. Jadi hasilnya seperti ada lagi? Kayaknya nggak ada formula lain ya. Teman-teman boleh nyari kalau masih nemuin, berarti keren. Tapi untuk saat ini kesimpulannya ya maksimumnya bilangan terbesar yang mungkin itu cuma 14. Berarti P-nya kurang dari Q ya. Jadi nanti teman-teman cari lagi aja kalau memang ada ya. Oke, nomor 19. 8 buah bilangan bulat memiliki modus rataan median dan jangkauan sama bernilai 8. Bilangan terbesar yang mungkin dari kelompok tersebut ya yang tadi ini mah ya. Jadi 14. Tapi hati-hati tuh tadi kalau misalkan ada yang masih 15, berarti mungkin saja 15 mungkin ya silakan dicari. Mungkin nggak ini dipaksa 15. Berarti harus ada penambahan satu dari yang lain nih. Berarti kalau nambah satu berarti satu di ini disumbangkan ke sini, satu disumbangkan ke sini. Berarti nanti pilihan selanjutnya itu kalau yang tadi nih ya 7, ini 6, 6 udah nggak mungkin ya. Ini 7, 7. 8, 8. Ini 15. Oke sih selisihnya 8. Tapi ini udah ngeclok nih dalam artian kok ini 7 ini 6 gak nyambung kan. Terus modusnya jadi 7 sekarang. Jadi kayaknya udah nggak mungkin tadi ya. Jadi yang paling mungkin tadi 4, 14 kayaknya kan. Jadi jawabannya clear ya. Yang ini B, yang ini 14. Bisa diterima ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 20. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 37,5. Dari bilangan tersebut terdapat satu bilangan terbaca 56 yang seharusnya 36. Setelah dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar adalah 37. Banyak bilangan dalam kelompok tersebut adalah, nah silahkan gimana dicobain deh ya 1 menit dulu atau di pause dulu si apa namanya si videonya. Oke, kita lanjut ya. Setelah di pause teman-teman cobain dulu. Rata-rata sekelompok bilangan. Oke, lagi-lagi ngomongin sekelompok bilangan berarti rata-rata sekelompok bilangan n, nggak tahu n-nya berapa. 37,5 sorry 37 maksudnya 37,5. Ya udah kita tulis gini aja. Banyaknya data tersebut gitu ya sebanyak n dibagi oleh n sama dengan 37,5. Berarti jumlah data n tersebut adalah 37,5 n. Nggak tahu n-nya berapa. Kan yang saya bilang berulang-ulang tadi di awal, kayaknya ini banyak banget kepake di dalam perhitungan kita di skolastik gitu ya. Oke, jadi rata-rata itu diterjemahkan sampai ke sini aja gitu. Nah, setelah itu teman-teman, setelah itu, oke. Setelah itu ya kita coba cari informasi lain katanya apa. Berarti dari bilangan tersebut terdapat satu bilangan terbaca 56 yang seharusnya 36. Setelah dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar adalah 37. Berarti teman-teman rata-rata yang benernya itu, rata-rata yang benernya itu, berarti rata-rata yang benernya itu, N juga itu harusnya 37. Nah, rata-rata yang benar itu apa? Ya, rata-rata itu tadi banyak jumlah dibagi banyaknya. Gitu. Cuman jumlahnya ini berapa yang atas? Jumlahnya itu tadi jumlah data yang N tadi dikurangi 56 karena 56 mau kita cabut, mau kita buang, diganti oleh 36. Kan gitu. Dibagi N sama dengan 37 gitu ya.
Yang ininya sigma xn-nya tadi berapa? 37,5. 37,5 N. Ini dikurangin 20 dibagi N sama dengan 37 ya. Berarti nanti teman-teman 37,5 N dikurangi 20 sama dengan 37 N. Nanti pindahin ke sana dapatlah 0,5 N sama dengan 20. Berarti N-nya kan 20 dibagi 0,5 ya teman-teman dicek aja dapatlah 40. Ya, kan 20 dibagi setengah gitu ya. 20 bagi setengah kan ya 40. Kayaknya mudah-mudah gampang ya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Wah, masih banyak ternyata ya. Seorang siswa mengikuti 6 kali ujian dengan nilai 5 ujian pertamanya seperti itu. Diketahui semua nilai dinyatakan dalam bilangan asli yang tidak lebih besar daripada 10. Dan rata-rata 6 kali ujian lebih kecil dari mediannya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q yang benar berdasarkan informasi berikut? Ini sama kayak yang tadi kayaknya. Ya, jadi silakan teman-teman untuk soal ini coba dulu. Nah, nanti kalau tidak bisa berarti kita bahas ya. Coba dulu aja. Kalau tidak bisa kita bahas. Kita coba lanjut ke nomor 22 dulu. Sekumpulan bilangan memiliki rataan 25 dan jangkauan 10. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi A, kemudian dibagi dengan B menghasilkan bilangan baru dengan rataan 10 dan jangkauan 5. Maka AB sama dengan, nah untuk soal ini sebenarnya ada trik cepatnya. Nanti mudah-mudahan pas kita ketemu kita bahas trik cepatnya ya. Nah sekarang kita trik manualnya dulu, ide awalnya. Sekumpulan bilangan memiliki rataan. Oke, kalau rataan berarti X1 tambah X2 dan seterusnya ya teman-teman. Sampai ke XN dibagi N itu adalah 25. Dan jangkauan itu adalah XN dikurangi X1 karena nilai terbesar dikurangi nilai terkecil ya. 10. Udah, informasinya kita ini dulu aja. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi A, berarti data yang ini dikurangi A terus dibagi oleh B. Berarti agak mengkhawatirkan ya. Data barunya itu adalah X1 dikurangi A dibagi B gitu ya. Terus yang data selanjutnya juga sama X2 dikurangi A dibagi B. XN dikurangi A dibagi B gitu ya. Nah, maka pertanyaannya adalah bagaimana rata-ratanya? Katanya rata-ratanya baru lagi. Nah, di sini disebutnya proses rekayasa statistik. Ya, jadi data-datanya diapa-apain lagi gitu. Biar dapat rata-rata yang baru lagi tentunya. Nah, coba ini kalau dijumlahin semua teman-teman berarti X1 dikurangi A dibagi B ditambah X2 dikurangi A dibagi B ditambah seterusnya XN dikurangi A bagi B dibagi oleh N, hasilnya harus berapa? 10 rata-rata yang barunya teman-teman. Sekali lagi rata-rata yang barunya 10. Nah ini berangkat dari mana ya? Berangkat dari tulisan gini aja deh. Rata-rata yang baru sama dengan 10 gitu ya dari sini. Nah kayaknya nih ini B-nya bisa dikeluarin. Jadi 1/B gitu ya. Betul? Berarti nanti tinggal tersisa X1 tambah X2 tambah XN dikurangi A-nya ada banyak nih. A ada sebanyak N. Nah, betul nggak sih? Sama dengan 10. Begitulah. Nah, teman-teman kalau mau sebetulnya ini dibagi aja nih. Ya nggak sih? Ini dibagi oleh ini. Ya nggak sih? Hasilnya apa tuh? Yang ini dibagi oleh ini nih. X1 tambah X2 tambah XN dibagi N itu hasil berapa? 25. Dikurangi dikurangi AN dibagi N berarti A. Oke, 10. Berarti nanti teman-teman dapatlah 25 min A sama dengan ya kanan kiri dikalikan B, 10B. Ya ini agak mengkhawatirkan sih. Tapi nanti kalau pakai trik kayaknya sih bisa ya. Jadi kalau pakai trik cepat bisa. Tapi sekarang terima dulu konsep awalnya. Terus katanya jangkauannya berarti jangkauan yang barunya sama dengan berapa? 5. Berarti jangkauan yang barunya itu berarti ini dikurangi ini kan. Berarti ya udah sih. Berarti XN min A per B dikurangi X1 min A per B sama dengan 5. Kanan kiri kayaknya lebih enak dikalikan B ya. Kanan kiri kalikan aja B teman-teman. Kalau kanan kiri dikalikan B teman-teman, dapatlah berarti kalau di kanan kiri kalikan B dapatlah
XN dikurangi A, ini X1 ditambah A sama dengan 5B. Ya nggak sih? Kan ini negatifnya dikaliin ke sana. Jadi dapatlah XN dikurangi X1 sama dengan 5B. XN dikurangi X1 tadi apa? 10. Berarti nanti B-nya ketemu berapa? 2. Berarti B-nya ketemu 2. Kalau B-nya ketemu 2, berarti nanti 25 di sini dapat ya teman-teman ya. Sorry, sorry, sorry. Gimana sih? Oke. Dapatlah B-nya 2. Kalau B-nya 2 berarti nanti 25 dikurangi A sama dengan 10 kali 2 berarti 20. Berarti A-nya beli 5. Berarti A kali B-nya berapa? 10. Ya. Mudah-mudahan bisa diresapi dengan baik ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 23. Rata-rata dan median dari 4 bilangan asli tidak lebih dari 7 adalah 10. Cuma 4 mah gampang kayaknya ya. Ya udah sih. Ya seperti biasa kalau ada kayak gini kita ajukan skema aja dulu. Skema pertamanya 7 7 7 7 gitu ya. Skema yang pertamanya 7 7 7 7. Karena rata-ratanya 7, mediannya juga 7 alhamdulillahnya tuh kan. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Hasil kali bilangan terkecil dan terbesar. Oh, oke. Okay. Nah, berarti ini diplot harus tetap gini. 7 dan 7 dulu aja gitu ya. Nah, coba kita bisa mainkan di sini kayaknya hasil kali bilangan terkecil dan terbesar yang mungkin. Ya udah sih, coba kalau misalkan ini hasil kali bilangan terbesar dan kecil. Berarti kalau ini 7 dengan 7, 49, ya kan? Kalau ini 6 dengan 8, ini 5 dengan berapa? 9. Ini 4 disumbangin lagi ke sana berapa tuh? 4 dengan berapa? Tidak lebih dari 10 ya, berarti 10 boleh ya. 4 dan 10 ya. Karena pokoknya ini apa sumbangkannya gitu. Berarti hasil kali yang mungkinnya ini kan berapa nih? Yang ini 49, yang ini 48, yang ini 45, yang ini 40. Berarti hasil kali bilangan terkecil dan terbesar kan yang paling gede itu 49. Nggak pernah nyampe 50, ya nggak sih? Berarti hasilnya harusnya P kurang Oki lebih besar dari P gitu ya, ya nggak sih? Ada nggak bilangan lain? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya kayaknya ya. Oke, jadi itu. Oke, kita lanjut ya. Rata-rata dari sekumpulan 5 buah bilangan bulat positif adalah 17. Rata-rata dari sekumpulan 5 buah. Oke, lagi-lagi kita bikin skema 17, 17, 17, 17, 17. Gitu dulu aja ya. Jika median data ini adalah 20. Wow, mediannya 20. Berapa kan nilai maksimum yang mungkin? Dari bilangan, oh oke, berarti mediannya katanya 20. Ya nggak bisa berarti kayak gini. Ya udah, berarti kita plot 20 di sini. Berarti kalau 20 berarti ya berapa kan nilai maksimum yang mungkin dari bilangan terbesar? Oke, nilai maks. Oke, gini aja berarti. Awalnya skema awalnya 17 semua kan, teman-teman. Tapi karena mediannya 20 ya berarti kita ubah skemanya. Nah, cuma dengan penulisan 17 ini kita jadi logis nih. Dalam artian gini logisnya. Bilangan berapa nilai maksimum yang mungkin dari bilangan terbesar? Bilangan terbesarnya ini kan mau dibuat segede mungkin. Berarti angka-angka yang di sini dibuat sekecil mungkin. Logikanya gitu ya. Betul nggak? Nah, di sini adalah rata median data ini adalah 20. Berapa nilai maksimum yang mungkin? Rata-rata bilangan bulat positif. Bisa nggak ini dipaksa satu? Kita ini dipaksa satu juga. Oke? Nah, berarti kalau dipaksa satu, ini dipaksa satu, ini dipaksa satu, ya ini berarti ini kalau ini pengen gede banget, berarti ini dipaksa sekecil banget juga. Sekecil mungkin yang ini. Dan nilai sekecil mungkin nggak mungkin kurang dari 20 dong. Berarti mau nggak mau ini dipaksa 20. Sekali lagi, ini dipaksa 20. Ya, berarti kalau mau nggak mau ini dipaksa 20. Karena dipaksa lebih kecil lagi nggak bisa karena mediannya 20. Ya udah, berarti kalau ini 17, ini kan masih punya angka 16, masih punya nilai 16.
16 yang belum dipakai nih. Ngerti nggak sih maksudnya dari 17 kan masih ada 16. Ini dari, nah 16 ini 3 disumbangkan ke sini nih, berarti 3 disumbangkan ke sini kan. Jadi apa namanya nambah 20. Berarti ini masih tinggal 13. Ini 3 disumbangkan ke sini nih karena dari 17 ke 20. Oke, berarti 13. Berarti harusnya teman-teman. Harusnya ini 17 ditambah 13 ditambah 13. Ya, harusnya sih gitu ya. Berarti ditambah 26. Berarti berapa? 43. Harusnya ya. Maka nilai maksimum yang mungkin dari bilangan terbesar pada data tersebut adalah 43. Karena di sini harus bilangan bulat positif. Di sini 0 nggak mungkin kan? Ya, 0 nggak mungkin. Terus rata-rata dari sekumpulan 5 buah bilangan bulat positif adalah 17. Jika median dari data 20. Ya, bisa ya, bagus ya. Betul nggak? Oke, jadi kalau ini datanya pengen segede mungkin, data tertinggi ini sekecil mungkin. Ini semua sekecil mungkin. Gitu. Cuman kan ini nggak mungkin sekecil mungkin, nggak mungkin melewati 20. Ya udah berarti jawabannya 1, 1, 20, 20, 4, 3. Ya, 1, 1, 20, 20, 4, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke, 1. Ya, udah jawabannya 4, 3. Kalau nggak ada ya nggak masalah kan. Mungkin typo pas ngetiknya. Jadi jawabannya harusnya 43. Berapa kan nilai maksimum yang mungkin buat bilangan terbesar? Ya, oke, kita lanjut ya. Nomor 25. Jika ABC adalah bilangan bulat atau negatif sehingga 3 A, B, C 2027 membentuk barisan geometri, berapa rata-rata A dan C? Sebetulnya kalau kayak gini kita harus tahu dulu konsep bilangan barisan geometri ya. Katanya kalau barisan geometri ada A, terus naik lagi jadi AR, naik lagi jadi AR kuadrat, jadi dikalikan oleh rasio. Terus naik lagi jadi AR pangkat 3 dan seterusnya. Nah, dengan seperti itu, ini pengetahuan standar yang SMP. Jadi kalau misalnya lupa-lupa nanti boleh kita bahas ya. Berarti anggap aja ini misalkan bilangan awalnya, ini A ini dengan A ini berbeda ya. Jadi bilangan awal itu apa ya? Inisiasi aja ya. Ya udah bilangan inisiasi aja ini IR gitu ya. IR kuadrat, ini IR pangkat 3 gitu ya. Biar nggak ketukar dengan yang ini. Berarti ini I-nya, ini IR-nya, ini IR kuadrat, IR pangkat 3, IR pangkat 4 ya. Berarti bisa kita manfaatin nih ini dengan ini. Ya, jadi IR pangkat 4 dibagi IR sama dengan ini I itu artinya bilangan awal inisiasi gitu ya. 27 dibagi 3. Wih. Berarti R pangkat 3-nya berapa? 9. Ini coba IR pangkat 1. Oh, bentar. Ini ada yang salah nggak sih? IR, oh iya benar. IR pangkat 2, IR pangkat 3, IR pangkat 4. Ya udah berarti benar. Jadi ya tinggal dicari aja. Kalau bentar. Ini kayaknya bukan IR deh. I aja ya. Tiga itu kan I aja berarti ini R pangkat 4 ya. Oke, salah lagi ya. Ini R pangkat 4 sama dengan berapa? 9. Berarti R-nya itu ya kira-kira 3 ya. Akar 3 ya. Akar 3 R-nya. Nah, dapat. Nah, kenapa kan harusnya plus minus sebetulnya? Kenapa enggak yang minus? Karena ini bilangan bulat non negatif, jadi nggak mungkin rasionya itu negatif. Karena kalau rasionya negatif, nanti suatu saat ada suku yang negatif. Oke, berarti nanti teman-teman dapat nih 3 rasionya itu akar 3, berarti 3 akar 3. Ini 3 kali 3 berarti 3 akar 3 kali 3 9. 9 akar 3. Oke, ini 27. Gitu. Berapakah rata-rata A dan C? Wih. Berarti A dan C itu mana? A dan sorry, A-nya bukan yang itu ya. A-nya ini A dan C. Rata-ratanya berapa? Ya udah berarti rata-rata A dan C itu berarti sorry. Simbolnya gini aja lah ya. Nah, oke, rata-rata A dan C itu adalah 3 akar 3 ditambah 9 akar 3 dibagi 2 dong. Berarti 6 akar 3 ya. Oke, mantul. Satu lagi nomor 26. 5 buah rumah pada sebuah kompleks akan dijual jika rata-rata harga rumah tersebut adalah 150.000 dan median dari harga rumah tersebut adalah 135 juta. Oh, tadi 150 juta, sorry. Berapakah harga terendah yang mungkin untuk rumah
termahal dari kelima rumah tersebut. Sekali lagi saya baca, berapakah harga terendah yang mungkin untuk rumah termahal dari kelima rumah tersebut. Nah, kalau yang tadi, teman-teman, kalau soal yang tadi nih lihat nih, si ininya dipaksa segede mungkin, dipaksa segede mungkin. Berarti kita memaksa ini sekecil mungkin. Nah, kayaknya untuk kasus soal ini cari dong harga rumah terendah yang serendah mungkin nih. Jadi kalau tuh 2, 3, 4, 5 ini dipaksa serendah mungkin. Gimana dengan ini kasusnya diapain? Ini juga diapain? Silahkan dicoba ya. Idenya kan tadi udah. Silahkan dicoba untuk nomor 26 ini. Nanti kalau masih belum terjawab, kita jawab di pertemuan kita secara tatap muka. Segitu video untuk kali ini. Tetap semangat. Video ini hanya sebagai referensi. Referensi tambahan. Referensi utamanya tetap kalian diskusi dan kalian berdiskusi dengan diri sendiri dan berdiskusi dengan teman. Jadi ini hanya referensi tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.